Semoga tetap di dalam lindungan Tuhan ya. Tetap semangat walaupun di rumah aja. Puji syukur Tuhan masih memberi kita matahari yang bersinar terang setiap paginya. Maka dari itu mari kita memuji Tuhan, matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Dengan semangat satu kali lagi ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan ibadah pada siang hari ini, mari bersama-sama kita berdoa, tangannya dilipat, mata ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk kesehatan, penyertaan, perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah siang hari ini dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau hadir tengah-tengah kehidupan kami, di rumah kami masing-masing, di dalam berkat-Mu. Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir, agar semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, karena pimpinan tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, Allah kita Allah yang luar biasa, Allah kita Allah yang besar, Allah yang sangat perkasa, yang sanggup menolong kita, menyertai kita, membantu kita semua. Untuk itu mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan besar dan perkasa Allah kita. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah tanganmu dan suaramu, puji namanya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah tanganmu dan suaramu, puji namanya. Besar dan perkasa Allah kita.
Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Ya, perkenalkan nama aku Kak Sandi. Nah, di hari Minggu ini aku akan ngasih firman buat adik-adik yang saat ini ada di rumah. Mungkin sudah mandi, sudah ganteng, sudah cantik-cantik, sama mama papanya, atau sama nenek-nenek, sama nenek kakeknya, atau mungkin sama kakak-kakaknya di rumah. Nah, minggu ini kita akan dapat cerita yang sangat luar biasa, menceritakan bagaimana kehidupan salah satu rasul kita. Siapa kira-kira? Ayo, rasul yang paling pinter, rasul yang nulis banyak sekali surat. Siapa? Ada yang betul, namanya Paulus, Rasul Paulus. Nah, tapi Kak Sandi gak sendirian. Kak Sandi akan ditemani salah satu teman Kak Sandi. Ayo, siapa? Nah, namanya itu Jojo. Tapi kita harus panggil karena Jojo itu pemalu. Jojo suka ngumpet. Kalau dia nggak dipanggil, dia nggak datang, adik-adik. Ayo kita panggil sama-sama yuk. Jojo gitu ya. 1, 2, 3. Jojo. Loh, kok nggak datang-datang ya Jojo ya? Kita ulangi lagi yuk, sama-sama lagi yuk. 1, 2, 3. Jojo. Kok kamu tiba-tiba ada di sini? Iya, tadi Jojo pakai kekuatan Jojo bisa tiba-tiba muncul. Alah, kamu malu pasti kamu. Iya Kak Sandi. Sebenarnya Jojo malu karena Jojo akan ketemu teman-teman di sini. Halo teman-teman di rumah. Halo. Ya, Jojo temannya dari mana Jojo? Iya, rumahku tuh Bluru Kidul Mas Andi. Aku Bluru Kidul, jadi ya mungkin aku ada yang tetangga sama teman-teman di sini. Kayak gitu, iya. Nah, Jojo siap mau terima firman hari ini? Wah, tentu dong. Jojo siap menerima firman dari Tuhan yang akan Jojo terima pada hari Minggu kali ini. Ya. Oke. Nah, adik-adik, kita semua hari ini akan terima firman tentang cerita salah satu Rasul Paulus ketika dia ada di kota Troas. Kamu tahu nggak kota Troas di mana? Nggak tahu. Nah, makanya Jojo juga nggak tahu. Jadi Jojo ikut ya diceritain sama Kak Sandi juga ya. Oke, kita lihat sama-sama cerita kita. Kami berlayar dari Filipi dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Kok bisa ada anak kecil jatuh waktu Paulus lagi khotbah? Aduh Jo, pakai muncul segala. Bukannya Rasul Paulus itu rasul yang paling hebat ya? Dia kan bisa semua-semuanya. Nah, jadi gini nih Jo, Rasul Paulus pun juga merupakan manusia. Nah, dia memang pinter nulis. Banyak sekali tulisannya dia itu rasul yang paling pinter dikatakan oleh para penafsir. Kamu bisa sebutin nggak salah satu contoh-contoh suratnya dia? Roma, Efesus. Nah, betul.
Tapi selain itu, dia memang cakap menulis. Tapi Rasul Paulus punya kelemahan, dia lemah berbicara. Rasul Paulus gagap. Jadi gitu. Dan menurut kisah 2 Korintus 12 dikatakan bahwa oleh para penulis Rasul Paulus itu kesusahan dalam mengatur kata-kata. Dia itu sampai diibaratkan dalam tulisannya itu seperti duri dalam daging bagi dalam dirinya. Nah, oleh karena itu wajar kalau anak-anak itu sampai ngantuk, itu sampai jatuh dari lantai 3. Jadi bisa dilanjutkan Kak Sandi? Bisa. Oh ya Ayo, bisa, kita kamu lanjutkan pakai nongol ceritanya. segala. Lanjutkan. Terus, lanjutkan. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Nah, adik-adik, jadi begitu ceritanya. Paulus bisa mengadakan mukjizat dengan dia berserah diri kepada Tuhan. Itu. Nah, tapi Kak Sandi, bukan hanya Paulus yang punya kelemahan. Aku yakin teman-teman, adik-adik di sini juga punya kelemahan sama seperti Paulus. Ya, ini sebenarnya betul juga sih apa yang dikatakan Jojo. Sering kali kita merasa diri kita apa sih? Dan banyak hal yang membuat kita tidak mampu, adik-adik. Nah, oleh karena itu, Jojo juga Apa, Kak? Kak Sandi mau sedikit cerita bagaimana kita yang merasa diri kita ini tidak mampu ini bisa dimampukan oleh Tuhan. Nah, Kak Sandi mau cerita mulai dari sini nih. Di saat kita tidak mampu. Ayo ya, cerita bareng-bareng ya. Nah, seringkali kita menjadi pribadi yang tidak mampu, merasa diri tidak mampu atas segala banyak hal. Kira-kira Jojo kenapa kok seringkali tidak mampu? Ya banyak Kak Sandi, terutama ya Jojo itu loh. Jojo itu sering dibilang masih kecil sama mama, coba. Jojo. Oh gitu, iya. Jadi Jojo merasa diri Jojo itu masih kecil, ya. Besar Jojo cuman setangan Kak Sandi kok, ya jelas Jojo masih kecil. Iya udah gitu nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Jojo itu pengennya gini, pengennya gitu Kak Sandi. Juga Jojo nggak boleh makan coklat, nggak boleh makan permen kayak gitu. Udahlah pokoknya Jojo masih diantar, padahal Jojo kesana juga pengen sendiri. Oke, itu alasan yang pertama. Lalu apa lagi Jo yang bisa bikin kok kamu merasa kamu tidak mampu? Ya itu Kak Sandi. Apa yang kedua itu, Kak Sandi lihat ini, Jojo kan warna kulitnya hijau ini. Udah hijau, rambutnya merah gitu, kulitnya hitam gitu. Nah, Jojo ini merasa diri Jojo lemah gitu. Jojo nggak ganteng, nggak tampan kayak teman-teman Jojo yang lain. Nah, belum lagi teman-teman Jojo yang lain, bisa sih teman-teman Jojo mungkin ada juga yang kulitnya warnanya biru juga. Itu loh Kak Sandi intinya. Oke, jadi Jojo merasa bahwa tiap kita itu punya kelemahan ya. Iya, entah itu dalam bentuk fisik atau bentuk itu tadi gitu ya. Nah, selanjutnya apa lagi Jo yang kira-kira bisa bikin apa ya? Takut Jo, tidak mampu. Apa ya? Itu. Apa? Jojo itu takut disuntik Kak Sandi. Takut disuntik, Jojo masih nggak mau makan sayur. Jojo itu sebenarnya juga masih takut kegelapan. Jojo itu juga takut kalau semisal apa itu loh sama ular, takut Jojo. Jadi Jojo penakut, ada banyak yang takut. Nah, jadi ketiga hal ini ya yang ternyata salah satunya bisa bikin Jojo merasa diri tidak mampu itu tadi. Iya Kak Sandi. Nah, padahal dari cerita tadi Jo, kita perlu ingat, dari ketidakmampuan kita bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan gak pernah ninggalin Tuhan justru menyayangi Paulus yang tadi merasa ya memang Paulus tidak mampu berkhotbah.
khotbahnya ndak enak gitu kan. Nah, dari penyadaran Tuhan akan kesayangan Tuhan itu justru Paulus bisa melakukan banyak hal, Jo. Coba diingat. Yang pertama, Paulus tadi bisa apa? Paulus tadi membangkitkan anak yang jatuh. Betul, Paulus bisa tadi membangkitkan anak yang terjatuh. Terus Paulus memang tidak cakap bicara, tetapi dia cakap menulis. Surat-surat dia diberitakan kemana-mana, ke jemaat manapun. Nah terus kalau Paulus yang nggak pandai bicara dapat banyak hal, Jojo dapat apa? Betul Jojo sekali bisa pertanyaanmu, Jo. Terus kita bisa apa? Gitu kan? Nah, ayo diingat-ingat lagi ke dalam diri kita, dari kelemahan kita gitu. Kamu yang masih kecil, kamu yang punya kelemahan, kamu yang punya penakut gitu. Kita hayati dari hal itu, terus kita kembali lagi. Kita ingat, kita perjelas bahwa Tuhan menyayangi kita. Tuhan menyayangi kita, Tuhan memeluk kita. Nah, oleh karena itu kita bisa berdiri. Kita bisa berdiri menjadi orang yang mau dan berani menjadi berkat bagi orang lain. Oh, jadi gitu. Kendati Jojo lemah, Jojo tetap harus mengasihi teman-teman Jojo. Betul, Jojo jadi bisa sayang dengan teman-teman Jojo yang lain, yang sama-sama kekurangan, yang sama-sama lemah, yang sama-sama masih kecil, agar supaya saling menguatkan untuk menjadi pribadi yang yakin bahwa dirinya mampu. Gitu Kak Sandi, ya. Nah, dari sebelumnya kita yang tidak mampu, sekarang kita sudah dimampukan. Kita harus bilang, aku mampu sekarang. Kita mampu menjadi pribadi yang dicintai oleh Tuhan. Kita sadar bahwa kita punya kelemahan. Adik-adik gak usah takut, adik-adik lemah, adik-adik penakut, adik-adik masih kecil. Dengan kelemahan itu, Tuhan justru akan mencintai adik-adik, sama seperti ketika Tuhan mencintai Rasul Paulus, yang mungkin Rasul Paulus tidak bisa bicara, Rasul Paulus gagap. Tapi kelemahan itu yang Tuhan pakai. Tuhan bisa berbuat sesuatu dari kelemahan itu. Iya gak, Jo? Betul Kak Sandi, betul. Loh, kamu kok pakai masker sekarang? Iya, kata Mama suruh pakai masker Kak Sandi. Aduh. Cepet lagi, Jo. Nah, jadi betul Kak Sandi, aku sekarang lebih berani. Aku menjadi lebih tidak takut akan kekuranganku. Nah, betul apa yang dikatakan Jojo. Jojo yang sebelumnya pemalu tadi, penakut, sekarang Jojo lebih berani. Jojo lebih berani menjadi orang yang dapat berdampak buat teman-temannya. Nah, Jojo sekarang pakai masker mau pulang. Iya, Jojo mau pulang. Jojo mau pulang ke Bluru Kidul lagi. Jojo udah kangen sama papa mama. Iya. Jadi harus tetap patuh keselamatan, tetap patuh menggunakan masker di saat kita sedang berada di masa COVID ini, adik-adik. Nah, jangan cuma Jojo yang pakai masker. Sekarang Kak Sandi juga mau pakai masker Kak Sandi. Nah, sekarang kita turuti apa keamanan yang ada. Jangan takut, adik-adik. Kita harus ikut dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Betul adik-adik, seperti Jojo yang sudah berani, kita harus berani. Dia copot, ya udah nanti dipakai lagi ya. Jangan takut, kita harus terus melindungi diri kita. Kita harus setia kepada Tuhan dan bahwa yakin Tuhan menyayangi kita semua. Oke, Jojo? Betul Kak Sandi. Iya, akhir kata, ayo kita sama-sama Selamat hari Minggu adik-adik. Mari kita semua menjaga diri kita. Menjaga diri. Mari kita semua terus berada dalam lindungan Tuhan. Kita dikuatkan dan dimampukan. Amin. Dadah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Anak-anak bisa menitipkan uang persembahan kepada Papa dan Mama. Untuk memberikan persembahan, kita akan memuji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan.
bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa, tangannya dilipat, mata ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami semuanya. Ya Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kami percaya bahwa Tuhan memelihara kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu selama ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. 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 Tiada mustahil bagi Dia, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Ia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. 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 Tiada mustahil baginya, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Ia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil baginya. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil baginya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah pada siang hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan di dalam doa. Tangannya dilipat, mata ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati ibadah kami pada siang hari ini. Engkau yang menyertai kami semua, memberkati kami semua, agar kami semakin percaya bahwa Tuhan Yesus menolong kami, agar kami semakin dekat kepada Tuhan dan selalu percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kami. Tiada yang mustahil bagi Engkau. Engkau selalu memberikan kuasa, memberikan mukjizat, memelihara kehidupan kami. Tuhan Yesus yang memberkati orang tua kami. Tuhan Yesus yang memberkati keluarga kami masing-masing dalam anugerah-Mu. Biarlah Tuhan menyertai kami, memberkati kami
dengan kesehatan, dengan kekuatan yang Tuhan berikan sebagai anugerah-Mu yang besar yang boleh kami terima. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan pada hari ini. Kami bersyukur atas anugerah-Mu sehingga ibadah siang ini berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kita sudah mengikuti ibadah pada siang hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kita, menyertai kita, semakin kita percaya kepada Tuhan. Dan kita akan berjumpa dalam ibadah minggu depan. Bye.